Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat semua ya, jasmani rohani dilancarkan segala aktivitas dan urusannya, diberkahi segalanya, amin 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 ya rabbal alamin. Oke teman-teman, pada kali ini lagi semakin heboh, semakin rame ya di jagat maya membahas Pi Network. Ada yang masih pembahasannya tertinggal tapi tetap masih jadi perdebatan, ada yang memang terupdate juga jadi heboh rame, dan itulah apa namanya, kehidupan manusia ya. Jadi banyak campur aduk informasi mana yang jadi zaman sekarang itu kan kita agak sulit ya membedakan mana hoak mana benar gitu kan ya, termasuk saya sendiri kadang mencari info ya yang betul-betul saya bisa yakini dan saya bisa percayai. Memang ada tingkat kesulitan tersendiri teman-teman. Saya dibantu sama teman-teman justru ini ya, di grup juga ya, di grup channel ini di Telegram juga informasi dari teman-teman ya saya mantau, tapi kadang kalau sempat saya balas gitu kan. Jadi di komentar juga ya sharing lah, artinya memang tujuan channel ini kan sharing. Jadi saya dapat tambahan wawasan dari teman-teman yang komentar ya, saya menerjemahkan dan lain sebagainya. Nah, pada kesempatan ini ya, mendekati apa yang banyak pionir yakini akan segera mainnet untuk Pi Network, ini justru menimbulkan kekhawatiran dan ketegangan tersendiri bagi orang-orang yang memang mengetahui ya, bagi orang yang memang menjalankan, meyakini bahwa Pi Network ini segera sebentar lagi akan mainnet. Karena kenapa? Inilah teman-teman, kalau tingkat teknologi dan security daripada project ini, nah lagi-lagi jauh-jauh hari sebelumnya 2-3 bulan yang lalu saya pernah membahas bahwa kehati-hatian menjelang mainnet itu perlu ekstra teman-teman, sangat-sangat ekstra security-nya. Karena kenapa? Pernah saya asumsikan bahwa kripto ini memang dalam masuk masa zona perang ya, artinya perang persaingan, bukan perang bedil-bedilan. Kalau bedil-bedilan ya Rusia sama Ukraina kan. Nah, jadi perang di sini persaingan bahwa ketika kita melihat grafik hacker itu udah luar biasa ya, nyebrang sana nyebrang sini, wah cross aksesnya itu ngeri lah pokoknya ya. Jadi memang kalau project seperti ini tingkat security-nya ecek-ecek, wis habis lah. Jadi berbagai macam, berbagai metode dilakukan bagaimana supaya ya, kadang ada aja kan yang tim-tim seperti itu, tim-tim shadow seperti itu, artinya tidak diketahui ya, mereka tidak menginginkan berhasil, ada saja, sudah pasti ada saja. Makanya masa tenang seperti ini sebetulnya bagi yang paham ini tegang gitu loh, jujur aja memang tegang, karena ketika ada problem aja yang serius ini akan mengganggu mainnet teman-teman, begitu. Ini akan mengganggu mainnet karena memang persaingannya sangat ketat, kecuali memang justru malah mendukung. Misal contoh Binance sendiri kan memang melirik, artinya sudah siap bahkan mendukung ya, seperti itu. Nah tapi kalau mungkin ada yang tidak mendukung ya kita nggak tahu apa yang mereka lakukan, yang menghalalkan segala cara, barangkali seperti itu. Nah jadi tingkat kekhawatiran dan tegang itu wajar ya gitu. Namun banyak juga ya, baik itu mungkin yang baru atau pionir, itu semua lupa daripada pondasi project ini sendiri, dimana sebetulnya inti dan pondasi daripada project ini adalah core team dan white paper. Itu aja sebetulnya. Saya hampir setiap hari di sela-sela aktivitas saya itu menemukan pemahaman-pemahaman yang justru tak mendasar kepada pondasi itu sendiri. Jadi tidak berdasarkan patokan omongan Nicholas ya, tujuan Nicholas
ya, kemudian ya core team lah di sana artinya, kemudian white papernya, karena white paper setiap project itu teman-teman, white paper itu kan sudah pasti panjang, justru yang pendek yang dipertanyakan. Nah jabarannya itu panjang, semacam kayak kita baca proposal, itu udah pasti panjang jabarannya. Di sana apa segala macam fungsional ya, landasan proyeknya apa, bagaimana ke depan, targetnya seperti apa, roadmapnya seperti apa, itu ada semua di white paper. Makanya justru malah ketika white paper itu panjang kali lebar, rata-rata orang males mempelajari, malas memahami, malas membaca, ya itulah rata-rata kan seperti itu. Jadi apalagi bahasa Inggris gitu, mesti nerjemahin dulu, panjang lagi, udah panjang harus nerjemahin gitu. Ya kalau untuk sekarang teknologi mungkin ada, gampang tinggal di translate selesai, keluar semua bahasa Indonesianya kan gitu. Nah ada juga yang bisa langsung ya di web dengan translate, ada ya di Chrome, ada juga yang memang tidak bisa, tetap di Chrome nggak bisa, seperti itu. Jadi itu membuat semua orang malas gitu, pengen tahu langsung aja intinya, padahal proses itu perlu kita, karena kenapa, yang paling baik itu informasi dari luar ya teman-teman sendiri yang menyaring, akhirnya menjadikan sebuah keputusan di pola pikirnya teman-teman, bahwa mana yang patut untuk dipahami, yang diakui kebenarannya, seperti itu. Oke, kita lanjut saja teman-teman ya. Ini kita membahas yang lagi rame, BitKeep ya teman-teman ya. Nah BitKeep ini sendiri saya juga harus menunjukkan ke teman-teman apa itu sebenarnya BitKeep. Nah kemudian bagaimana sih sebenarnya BitKeep ini, fungsinya apa. Nah teman-teman mungkin yang sudah mengerti, nggak perlu saya jelaskan juga, saya percaya sudah paham semua. BitKeep ini kan adalah satu wallet ya. Namun di sini bukan hanya wallet, kan ada dua jenis, custodial sama uncustodial. Jadi hanya penerima saja walletnya menerima, menampung, tapi security-nya udah oke, misalkan seperti kayak Trust Wallet ya. Kemudian seperti MetaMask, nah itu menerima, tidak bisa langsung di exchange. Nah namun yang bisa sekaligus exchange dan dompet itu kan seperti kayak toko kripto, Indodax, seperti itu teman-teman. Nah itu bisa langsung pertukaran di aplikasi itu sendiri, di platform itu sendiri. Nah layaknya seperti BitKeep ya, ini BitKeep ini kan satu dompet yang saya lihat seperti itu teman-teman ya. Silahkan dibuka aja di Play Store, ada BitKeep, di download ya. Nah tetapi di belakang itu kita harus tahu BitKeep ini apa dan seperti apa sih sebenarnya di belakang BitKeep ini. Nah, coba kita cek teman-teman ya. Oke, nih teman-teman ya, saya ajak ke Hypestate. Ini domain summary bitkeep.com ya. Ini bisa lihat bitkeep.com, Alexa. Oke lah, ini dilewat aja nggak masalah. Ini kita coba cek lagi per hari pengunjungnya sekian. Ini banyakkan lokasi pengunjung dari BitKeep ini, India, Indonesia, Korea, Republic of China mungkin ya. Sini Republik juga. Kemudian ini ada IP addressnya, kalau mau dicek silahkan ya teman-teman, bisa kok di hypestate.com, buka aja, nanti teman-teman bisa cek ininya, lokasinya di mana ya, yang pembuat daripada BitKeep ini. Kemudian ini teknologi ya, teknologi yang digunakan. Nah ini teman-teman, ini ada beberapa teknologi yang digunakan. Nah, namun memang di sini ada GoDaddy sebagai daripada hosting. Nah, ini memang GoDaddy ini sempat beredar isu negatif daripada GoDaddy ya, sempat isu negatifnya karena GoDaddy ini hostingnya banyak dimanfaatkan oleh para scammer seperti itu. Tetapi lagi-lagi saya selalu mencoba untuk tidak menghardik ya satu platform bahwa itu udah pasti sekian, Jadi kita tetap cek dulu teman-teman ya, tidak semua yang menggunakan hosting GoDaddy ini negatif. Termasuk seperti yang kemarin tuh saya juga belum membahas teman-teman ya, untuk domain daripada .xyz
Nah, itu juga saya akan coba angkat juga, membahas itu sebetulnya bagaimana gitu ya. Jadi ya .com juga di belakang .com, di belakangnya tetap aja ya, yang menggunakan .com kan banyak juga scammer, banyak juga penipu, banyak pun juga ya sama lah. Artinya sama seperti itu. Nah, GoDaddy juga sama lah. Artinya kalau hosting mereka itu hanya jasa. Ya, jasa daripada untuk para pengembang platform itu hostingnya di GoDaddy belinya atau sewanya di sana, seperti itu teman-teman ya. Oke, kita lihat bitkeep.com profile ini, the best decentralized multi-chain crypto wallet. Jadi katanya multi-chain, jadi blockchain, banyak blockchain lah ya, terdesentralisasi yang tergabung di crypto walletnya Bitkeep ini. Kemudian deskripsinya di sini sudah berapa ini? 70 lebih mainnet dan 220.000 lebih crypto aset dan 10.000 lebih dApps to global user ke pengguna global ya. Ya memang ini pertukaran, swap, nyimpan dan lain sebagainya, fungsinya di sana yang tadi yang kita bicarakan di awal ya. Nah, kita coba lihat apa lagi ya. Oke, nah ini pengguna teman-teman. Nah ini juga sama, traffic source-nya juga direct, referral, search, sosial sudah lumayan. Kemudian desktop, banyakkan memang dari desktop ya. Untuk mobile-nya 0,98%. Ya untuk akses daripada Bitkeep itu banyakkan dari desktop. Kemudian ini pengunjung ya, negara pengunjung terbanyak India, kedua Indonesia, ketiga Korea dan seterusnya, Jepang, Pakistan. Jadi di sini pun kita melihat bahwa Bitkeep ini ternyata memang menurut daripada Hypestate ini sudah banyak digunakan di beberapa negara seperti yang tercantum di sini. Artinya Bitkeep ini berarti sudah berfungsi di beberapa negara, sudah dipakai lah ya. Jadi bukannya, kecuali kalau di sini cuma satu negara, dua negara saja misalkan, nah itu kita harus hati-hati juga. Tapi ini sudah banyak, sudah banyak. Oke, kita lanjut. Apa yang kita cari? Who is lookup-nya. Nah, oke, kita lihat who is lookup-nya. Ini name bitkeep.com ya. Ini ada emailnya ada ya, tapi ini email hostingnya kok, bukan email daripada Bitkeep-nya, ini email hosting ya. Ini alamat hosting GoDaddy-nya ini ya, alamat hosting GoDaddy. Kemudian ini katanya domainnya dibuat 2003 ya. 2003, kemudian diupdate kemarin Agustus 2022. Jadi sudah lama ya, Bitkeep ini sudah lama, walaupun sudah 19 tahun berarti ya, 19 tahun lebih. Waduh, lumayan ya. Jadi Bitkeep ini saya rasa oke lah Bang. Tapi kita coba cek lagi. Oke, kalau untuk Bitkeep-nya oke mungkin ya. Tapi kita yang terkait dengan Pi Network-nya, kita coba buka Bitkeep-nya teman-teman. Nah, ini kita buka Bitkeep-nya ya. Di sini sudah saya tampilkan di awal karena saya cari keluar juga ternyata, makanya untuk memudahkan pencarian saya sudah cari ada 1 2 3 koin Pi, dan ini sudah ada harga 0,4, ini $21 dan ini 0. Nah, ini artinya gini teman-teman. Yang pertama ya, yang kita ini ada juga pil apa gitu kan ya, seperti itulah. Nah, yang pertama yang harus kita lihat, tidak serta-merta mentang-mentang logonya sama gitu loh. Jadi kita udah ada harganya, wah ini nggak begitu teman-teman ya. Jadi kita sharing aja. Yang pertama ini ada di blockchainnya Tron ya, TRX. Coba kita lihat. Nah ini kan belum ada ya, artinya ini saldo kita. Nah di sini ada di sini ada info dulu. Nah ada info. Nah ini kontrak, alamat kontraknya. Ya ini alamat kontraknya. Oke, alamat kontraknya kita copy, kita buka di activity, kita masuk di Pi browsernya. Nah ini kan Tronscan ya. Coba kita, nah ini THLNPKG akunnya ini kan nggak sama, sorry, nggak sama yang ini ya. Nah ini TEK7 awalnya, tapi kalau ini, nah THL bukan TEK ya. Nah coba kita pastikan yang tadi.
Oke, ini keluar. Ya, ini keluar teman-teman. Ada logonya nih, Pi ya, TRC20. Website cinapb.com. Nah, ini kan artinya gini, teman. Ini apa ya? Coba kita cek lah ya, cinapb.com, atau kita search di apa namanya, di Chrome. Nah, kita coba lihat, ini kita ketik cinapb.com di Chrome. Nah, ini keluar situs ini. Keluar situs ini, dan ini jelas situs yang pertama yang saya lihat ini, ya maaf ya, kualitinya enggak deh gitu. Kualitinya mirip seperti blog gratisan. Kalau teman-teman bikin blog gratisan mirip. Jadi makanya hati-hati teman-teman ya. Nah, jadi ini yang memasukkan ke Bitkeep ini sepertinya, kalau dugaan saya ini adalah dari situs ini. Nah, ini websitenya, addressnya ini TEK721FJ, masuk di blockchainnya Tronscan atau Tron ya, masuk di blockchainnya Tron, dan dia membuat koin namanya Pi. Ya, jadi jelas ya teman-teman ya. Saya rasa ini yang pertama, ini di blockchainnya Tron lah ya, segitu aja. Kemudian yang kedua, ini di blockchainnya OKC Chain. Nah, coba kita cek, ini juga sama seperti itu ya, kita copy. Ini bahkan sudah ada total sirkulasinya teman-teman. Dan ini kan tidak sesuai dengan total sirkulasi yang Pi Network ya. Di sini udah ada harga $21 ya satunya. Ini kan ya maaf ngaco kalau menurut saya. Nah, ini kita buka. Oke. Nah, ini kan OX4 ya. Coba kita lihat, tadi lupa saya. OX2. Oke lah. Kita coba paste. Oke. Search. Nah, ini kita OX2-nya ya. Di sini kita coba lihat. Nah, di sini malah kita lihat ada please set your private label. Silahkan set ya, menyeting gitu atau membuat label pribadi katanya. Ini dengan kontrak address ini. Ini kan jadi bingung ya. Saya juga lucu gitu loh. Banyak banget ya yang bikin apa namanya atas nama Pi Network di beberapa blockchain ya. Kemudian yang ini, oke, yang ini kita copy, ini Pi Network project name, bahkan ini belum ada apa-apa, nggak ada tulisan. Kita copy activity. Nah, ini kita ke BSC scan. Nah, BSC scan ya, ini 04FA. Coba kita lihat. Nah, ini kan 0. Nah, ini kan 0x0 ya. Kita coba cek. Nah, ini aja sebenarnya apa namanya, kita coba search dulu deh. Nah, nggak ada logo Pi. Dia mau logonya kayak gini aja. Kalau yang asli itu di logo Pi teman-teman. Nah, di sini ada sponsor bc.game. Tadi siang saya cek di sini bukan bc.game, ganti lagi nih. Jadi sponsornya mungkin banyak. Ini kan udah nggak ini, karena memang Pi Network ini blockchainnya sendiri teman-teman ya. Blockchainnya sendiri, nggak begini. Ini tersebar di beberapa blockchain dengan smart contract yang ada ya. Oke lah, untuk smart contract terhubung nantinya, tapi bukan berarti sponsornya di sini macam-macam gitu loh. Nah, ini logonya juga nggak ada logo Pi Network ya. Nah, seperti itulah kurang lebih ya, biar simple aja buat teman-teman. Artinya ini semua tidak ada yang betul ya, tidak yang betul. Kalaupun memang nanti ini adalah dijadikan sebagai wadah penerimaan dari Pi Network ke beberapa blockchain, artinya ini blockchain Tron, ini blockchain apa ini namanya OKC, ini blockchainnya Smart Chain, BNB Chain ya. Tapi data ini sendiri sebenarnya pasti akan terhapus ya, semuanya akan hilang gitu teman-teman ya. Jadi
Tolong hati-hati saja karena memang ini semua ketika ditelusuri fake kalau menurut saya ya. Jadi patokannya gini teman-teman. Patokannya adalah kita berpikir bahwa kuncinya adalah kita punya blockchain sendiri. Udah itu aja. Kita punya blockchain sendiri. Jadi jangan melirik sebelum open mainnet. Nicholas pernah bilang banyak yang mengatasnamakan Korting, banyak yang mengatasnamakan Pi Network, itu banyak. Dan itu jauh-jauh hari beliau sudah menduga akan terjadi seperti itu. Nah, satu hal yang beliau titipkan bahwa tunggu open mainnet, sudah selesai segitu aja, nggak pakai basa-basi kesana kemari lagi. Tunggu open mainnet, karena itu yang paling betul. Ketika ada keputusan open mainnet, disitulah akan ketahuan value daripada Pi Network kita. Itu secara otomatis. Kita jangan bicara value dulu. Yang kita tunggu itu adalah mainnetnya. Ya, jadi ketika open mainnet value itu nyusul karena akan ketahuan ketika open mainnet itu sudah pasti ada ketentuan value daripada Pi coin kita gitu. Dan blockchain pun kita sudah punya sendiri, nggak perlu khawatir. Ketika akses nanti ya, ketika akses melalui blockchain apapun berpusatnya nanti ke Pi chain, ke Pi blockchain ya. Jadi buat teman-teman ya mulai saat ini fokus tunggu mainnet selesai sudah. Jadi yang ada informasi ini listing di sini apa segala macam, no, untuk saat ini no, kita tunggu aja mainnet. Oke, saya rasa itu gitu loh ya. Oke, itu aja paling saya ala kadarnya ya, sekemampuan menjelaskan bagaimana ini Bitkip ya, artinya sekemampuan untuk info daripada Bitkip ini. Mudah-mudahan ada gambaran setidaknya ya, ada gambaran buat teman-teman ya. Silahkan diperdalam lagi, dianalisa lagi, karena saya hanya ala kadarnya aja, sekemampuan aja, mudah-mudahan bermanfaat gitu ya. Oke teman-teman ya, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.